Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat datang dalam Renungan Harian JHK. Hari ini, 24 Januari 2022, kita merayakan pesta Santo Fransiskus dari Sales, Uskup dan Pujangga Gereja, yang bertepatan juga dengan Pekan Doa Sedunia untuk Persatuan Gereja-Gereja, hari yang ke-7. Santo Fransiskus dari Sales masuk menjadi imam setelah dia menyelesaikan pendidikan S3-nya di Universitas Padua. Sebagai imam, dia ditugaskan di Hablais, sebuah kota pengikut Calvinis. Lewat pamflet-pamflet yang dia tulis dan dia tempelkan di seluruh kota, dia akhirnya berhasil mengembalikan 25.000 penganut Calvinis kembali ke dalam pangkuan gereja Katolik. Kehebatannya inilah yang membawa dia kepada tahta keuskupan. Dia kemudian diangkat menjadi uskup. Dia dikenal sebagai seorang uskup yang bijaksana, ramah, dan sangat menyayangi umatnya. Dia mengatakan, jika ada sesuatu yang lebih mulia daripada kelemah lembutan dan kerendahan hati, tentunya Tuhan sudah mengajarkan kepada kita dua hal ini, yakni kelemah lembutan dan kerendahan hati. Persatuan gereja-gereja hanya akan terjadi ketika ada kelemah lembutan dan kerendahan hati. Dalam bacaan pertama, 2 Samuel 5 ayat 1-7 dan dilanjutkan ayat 10, kita mendengar bagaimana Daud didaulat menjadi seorang raja. Ketika dia ingin menduduki Yerusalem, orang-orang Yebus memandangnya dengan sebelah mata. Mereka memandang rendah kepada Daud. Mereka berkata, "Engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau." 2 Samuel 5 ayat 6b. Kesombongan dan keangkuhan membuat kita memandang rendah satu sama lain dan menutup kemungkinan untuk berdialog dan membuka diri. Kesombongan, keangkuhan, dan merasa diri paling benar dan hebat selalu menutup kemungkinan untuk tumbuh dan berkembangnya potensi dan bakat. Di tempat semacam ini, gereja dan komunitas tidak akan berkembang, dan kalaupun berkembang, hanya berpusat pada 1 dan 2 orang saja. Di tempat semacam ini, yang ada elu dan elu lagi. Dalam bacaan Injil Markus 3 ayat 22-30, Yesus mengingatkan kita, para pengikutnya, akan bahaya yang sesungguhnya bagi perkembangan komunitas dan gereja kita. Bahaya itu bukan dari luar, tetapi dari dalam diri para anggotanya sendiri. Tantangan paling besar dalam perkembangan gereja dan komunitas adalah ketika para pengikutnya membangun eksklusivisme yang menolak kehadiran yang lain dan tidak menganggap bahwa yang lain pun bisa memberikan kontribusi bagi perkembangan gereja dan komunitas. Eksklusivisme membuat kita gampang memberi label kepada orang dan kelompok pelayanan. Sebagai anggota Legio, saya membawa bendera Legio dalam setiap pelayanan saya dengan mengikuti buku pedoman dan pegangan Legio Maria. Bendera Legio adalah salah satu dari begitu banyak bendera yang ada dalam pelayanan komunitas paroki dan keuskupan kita. Meskipun berbeda warna dan bentuk bendera yang kita pegang, kita semua membawa misi perutusan yang sama, yakni menampakkan dan menghadirkan wajah Tuhan yang peduli terhadap umatnya melalui setiap perutusan kita. Bendera kita sama,
yakni bendera Kristus. Kita cuma memberikan warna yang berbeda sesuai dengan misi perutusan yang dipercayakan oleh gereja kepada kelompok kita. Warna-warna ini harus selaras dan harmoni dengan warna-warna yang lain supaya bendera semakin kelihatan indah. Jangan sampai warna yang satu mendominasi warna yang lain. Kita bisa lihat ketika ada perayaan bersama tingkat keuskupan. Ada begitu banyak corak, bentuk, dan warna dari begitu banyak seragam keanggotaan kita. Semuanya menunjukkan betapa luar biasanya karya pelayanan kita. Sungguh beragam. Tetapi ada juga begitu banyak yang tidak berseragam. Bahkan jumlahnya jauh lebih banyak. Semoga seragam kita tidak membuat kita merasa lebih hebat dari yang tidak berseragam. Apalagi memandang rendah mereka dan mencap mereka sebagai orang yang tidak peduli dengan kegiatan hidup menggereja. Semoga perayaan-perayaan ini bukan menjadi panggung untuk mempromosikan diri dan kelompok kita. Sebaiknya, dalam perayaan besar ini, kita tidak memakai seragam. Hanya mereka yang bertugaslah yang mengenakan seragam. Kalau sampai ada yang tersinggung dengan sentilan saya ini, baiklah bertanya ke dalam batinnya. Begitu pentingkah seragammu daripada kebersamaan kita sebagai satu umat keuskupan? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perayaan hari ini mengajak kita untuk duduk bersama dalam kelemah lembutan dan kerendahan hati, untuk saling mendengarkan, saling meneguhkan, saling mengamini kehadiran satu sama lain dengan segala keberadaannya. Hanya dengan demikian, kita bisa menjadi saksi Kristus yang menghendaki kita semua bersatu. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Salam dan berkat dari Pastor Franz Liman, CICM.